Shalom, kabar baik semuanya, amin. Iya, puji Tuhan, setiap kali kita beribadah selalu ada yang baru, amin. Dan kita percaya bahwa hal-hal baru dalam hidup kita itu biasanya mendatangkan sukacita, ya kan? Misalnya ada rumah baru, dapat jabatan baru, segala sesuatu yang baru buat saya dan buat saudara pasti mendatangkan sukacita, amin. Dan saya percaya hari ini kita menerima banyak hal-hal yang baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada pribadi lepas pribadi. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kegembiraan. Kegembiraan, amin. Kegembiraan. Saudara rindu untuk hidup saudara berbahagia atau mengalami kegembiraan setiap waktu? Siapa yang rindu boleh angkat tangan? Ya, rindu mengalami kegembiraan. Kita rindu untuk mengenal apa sih maksudnya kegembiraan di dalam hidup kita. Minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa Tuhan sangat rindu untuk memperluas, untuk membuat kita mengalami peningkatan demi peningkatan, amin. Percepatan di dalam kehidupan kita, karena Dia sudah merancangkan buat saya dan buat saudara rancangan yang sangat luar biasa yang semestinya kita hidup di dalamnya. Dan hari ini kita mau lebih lagi mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita untuk kita sampai kepada rancangan Dia yang mulia, amin. Saudara siap buat firman Tuhan? Ya, langsung saja ya, kita langsung gas saja kalau bahasa Medannya. Oke, kita buka dulu firman Tuhan. Sebentar saya cek, ya, Amsal 17 ayat 22. Saudara mari kita baca, ini firman Tuhan sudah familiar, 3, 2, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman ini berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, menyehatkan buat kita. Saudara, sekarang ini ketika kita melihat keadaan dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya, era-era yang sebelumnya, zaman sekarang ini adalah zaman yang mengalami banyak percepatan, iya kan? Banyak segala sesuatu yang tidak ada dulu sekarang sudah ada. Saudara, kalau dulu telepon hanya dengar suara atau mungkin itu di dulu wartel ya, wartel itu kalau kita mau telepon interlokal ke daerah yang tidak satu wilayah, kita ke wartel dan kita hanya dengar suara dan itu biayanya sangat mahal. Tapi kalau sekarang saudara telepon tinggal terhubung dengan koneksi internet, langsung bisa lihat lawan bicara, bukan hanya suara tapi wajah. Artinya yang hari ini terjadi adalah sangat dimudahkan ya, kehidupan kita ini sangat banyak dimudahkan oleh kemajuan teknologi. Tapi di sisi yang lain dengan keadaan-keadaan ini, tanpa kita sadari kita melihat bahwa di sekeliling kita itu banyak juga keadaan-keadaan yang orang bilang gangguan mental. Padahal dengan kondisi lebih mudah, lebih cepat, informasi dan segala sesuatu itu berjalan, bahkan di dunia kesehatan juga banyak inovasi-inovasi. Semestinya tingkat yang disebut dengan gangguan-gangguan, sakit penyakit dan sebagainya itu bisa terminimalisasi. Amin. Tapi apa yang terjadi tanpa kita sadari bahwa kita melihat kok banyak sekali hari ini orang mengalami gangguan mental ya. Itu bahasa halusnya. Mungkin saudara tahu bahasa lebih jelasnya. Nah, saya punya pengalaman kemarin beberapa bulan yang lalu ketika keluar kota. Ada pekerjaan di luar kota, jadi waktu itu ketika saya mau masuk ke wilayah kerja, saya nggak tahu, ini ada seorang ibu berjalan di sisi jalan, saya di seberang sini, saya mau masuk lah ya, mau masuk gitu. Saya lihat pakaiannya bagus sekali, rapi dan tidak kelihatan tanda-tanda yang seperti saya bilang tadi. Tapi ketika saya masuk, dia dengan gerakan refleks langsung mengambil sebongkah batu begitu kan, langsung dilempar ke arah mobil dan akhirnya kena ke pintu mobil dan penyok lah kan. Saya terkejut kan, saya turun. Setelah saya parkir, saya kejar, turun, saya lihat kan, ini orangnya pakai sepatu, rapi pakaiannya. Tapi dia setelah melakukan itu dia jalan santai gitu, seperti nggak terjadi apa-apa. Saya mikir, wah ini orang berarti ketipu kita ya dengan penampilan yang kelihatan. Kita melihat segala sesuatu bagus dan lain sebagainya, tapi ternyata ada hal yang tersembunyi yang nggak kelihatan dan itu mengganggu, itu merusak. Nah, apa hubungannya dengan ini? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang.
kata gembira atau bahasa Inggrisnya happy, ini saya coba cari, pertama sekali dia ada disebutkan di kitab Kejadian 30 ayat 13. Mungkin boleh kita buka. Jadi setiap ada sesuatu yang pertama kali disebutkan, saudara bisa cari tahu di mana dia muncul pertama. Dan itu punya makna ya. Punya makna untuk kita lebih mengerti lagi apa sih maksudnya firman ini. Boleh dibuka tadi di Kejadian 30 ayat 13. Oke. Nah, ini adalah kisah di mana Lea, istrinya Yakub ya. Yakub itu punya istri, ada Lea, ada Rahel, dan mereka masing-masing punya budak. Berbahagialah, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Di dalam ayat ini ada kata berbahagia, gembira, happy. Dan 2 kali disebutkan. Jadi ini sesuatu yang mungkin bagi kita biasa aja, tapi ternyata dia punya rahasia yang sangat luar biasa yang nanti kita akan sama-sama temukan. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Kata yang ini 2 kali disebutkan, ada penekanan. Maka ia menamai anak itu Asher. Jadi saya penasaran, saya cek Asher itu, kalau saudara nanti bisa cek, jangan sekarang ya, nanti di rumah aja, dicek. Asher itu ternyata artinya happy, gembira, happiness. Jadi pada saat itu ketika Lea dengan Rahel, mereka seperti ada sebuah kompetisi, siapa yang punya anak dari Yakub pada masa itu. Hukum itu memperbolehkan budak dari istri memberikan keturunan kepada tuannya. Nah, pada saat itu dia memberikan, kalau saya tidak salah ini budaknya Zilpa, diberikannya kepada Yakub dan akhirnya melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah anak tuannya, anaknya si Lea, bukan anak budak itu. Begitu hukumnya yang berlaku pada saat itu. Nama anak itu dinamakan Asher, artinya berbahagia, gembira. Saudara rindu hidup saudara berbahagia, gembira. Selain berbahagia, dia arti nama Asher ini adalah diberkati. Bayangkan kalau hidup saudara itu berbahagia. Orang yang berbahagia sinonim gak dengan yang diberkati? Amin. Kalau saudara diberkati, saudara pasti bahagia kan? Gak ada orang dia bahagia tapi dia punya banyak masalah yang selalu dipikirkan, wajahnya murung, sedikit-sedikit marah. Tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari kehidupannya. Tapi kalau orang diberkati, saya percaya dia berbahagia. Dan orang berbahagia adalah orang yang diberkati. Amin. Saya dan saudara adalah orang yang rindu untuk menikmati kebahagiaan dan diberkati dalam hidup kita. Amin. Yesus telah memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Kita barusan perjamuan. Kita menikmati janji di dalam perjamuan, di dalam tubuh persekutuan kita, di dalam tubuh dan darah yang Yesus telah berikan. Jadi bukan sebagai ritual buat kita, tapi kita mengalaminya. Saya perlu untuk lebih membiasakan diri menikmati perjamuan ini di dalam kehidupan saya pribadi. Kalau dulu mungkin lakukan, sekarang dengan banyak kegiatan lupa. Padahal di dalamnya ada janji untuk saudara bisa nikmati. Apakah janji itu? Ada janji kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera. Amin. Saudara diberkati, saudara menikmati kebahagiaan. Mari kita buka di Mazmur 91 ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya, Tuhan rindu untuk membuat kita panjang umur. Amin. Untuk apa? Hidup kita panjang umur untuk kita bisa membagikan apa yang sudah kita terima dari Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kepada di mana Tuhan utus kita hari ini. Dengan panjang umur engkau akan dikenyangkan dan kepadamu akan diperlihatkan keselamatan. Bayangkan kalau ada orang panjang umur hari ini, tapi dia mengalami banyak kesukaran. Contoh sakit penyakit.
Dan sudah lumrah bagi orang, masyarakat umumnya, kalau sudah tua, kalau sudah panjang umurnya, identik dengan yang namanya kelemahan, sakit. Dan kita menganggap itu sesuatu yang natural, alami, biasa kok itu. Saya ingat kemarin, minggu yang lalu, mama saya lah, dia usia 73 tahun. Dan dia agak terganggu dengan kondisi penglihatannya yang sudah mulai berkabut gitu ya. Akhirnya kita komunikasi sama Opung Pak Pahan, tanya pengalaman dia kemarin. Dan karena orang tua saya tidak sabaran dengan keadaannya, dia mulai agak khawatir, ini bagaimana, takut berpikir yang udah aneh-aneh lah, ini bisa buta dan lain sebagainya kan. Akhirnya itu membuat kita, ya udah supaya dia lebih tenang, ya kita jemput lah ya, kita jemput dan besoknya kita bawa cek dulu ke dokter mata. Jadi dokter ini ahli, dokter spesialis mata, sudah ahlinya kan, pasti ngomong begini, ibu usia berapa? Sekian umur 73. Terus dibilang, Inang, udah biasanya itu, kalau mata udah kayak gini, gak apa-apa, terus dites kan, berapa meter gitu dicek, masih bisa gini, oh masih bisa kalau yang itu, tapi kalau yang udah agak kecil gini gak bisa lagi. Oh masih bagus ini katanya kan, tapi biasalah kalau misalnya udah umur apa, udah itunya itu, udah kesana. Jadi itu bagi kita sesuatu yang memang di dunia ini terjadi. Dan kita oke dengan itu, kita oke. Tapi bagaimana dengan saudara tidak berasal dari dunia ini? Apakah kita dengan menyerah, kalau kita di dalam Kristus, Yesus sudah berikan semuanya, bahkan nyawanya, tubuh dan darahnya, lalu kita aminkan. Ketika ada orang bilang, oh biasanya kalau udah umur sekian pasti ngalami kayak gini. Oh biasanya kalau misalnya orang tuanya kemarin ada riwayat diabetes, ya biasanya ada keturunannya. Apa saudara terima? Apa saudara membenarkan itu juga? Oh iya, keluargaku hipertensi, pantaslah aku juga ada gejala hipertensi. Suaraku besar-besar kalau misalnya mau bicara. Jadi saudara berpikir, oh ini biasa. Padahal Yesus bilang, ketika engkau dikenyangkan dengan panjang umur, maka dia akan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Amin. Keselamatan yang daripadanya itu artinya apa? Saudara, meskipun usiamu bertambah lanjut, tapi kekuatanmu sama dengan usiamu. Amin. 78 tahun, kekuatannya pun 78 horsepower gitu kan. Kekuatannya 50 tahun, 50 horsepower. Kekuatan apa ini maksudnya? Apakah kekuatan fisik? Saudara, bukan hanya kekuatan fisik, ini lebih kepada kekuatan secara spiritual di dalam dirimu. Amin. Saya percaya ini juga secara fisik. Jadi kita tidak selalu mengamenkan, oh iya udah biasa sakit mata. Oh gejala katarak gini, umur sudah 60, ya udah biasa itu, terima aja lah padanya, maklum aja gitu. Saudara katakan tidak. Ketika saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar lewat hidup saudara, saudara jangan menyerah dengan keadaan itu. Katakan tidak dengan ini. Menghalangi untuk saya sampai kepada panggilan saya, kepada tujuan saya. Jadi katakan tidak untuk hal-hal tersebut. Amin. Nah apa hubungannya ini? Biasanya kalau menurut ini ilmu pengetahuan, bahwa orang yang gembira itu biasa umurnya panjang. Tapi kalau orang yang bawaannya marah terus, senyum pun kita nggak bisa tahu ini senyum atau lagi apa gitu kan. Wajah senyumnya itu, kalau bahasa Medannya, wajah dia senyum pun mutung kan. Gimana itu kan? Artinya gimana? Ketika saudara bergembira itu akan terpancar lewat kehidupanmu. Mengalir kepada orang di sekelilingmu. Engkau bisa tahu, oh dia gembira, dia bahagia. Bahkan dikatakan ketika engkau berbahagia, ada hormon endorfin ya. Itu menguatkan, menyehatkan, membuat kita semakin hari semakin sehat. Ya, semakin sehat secara fisik, secara jiwa pikiran kita pun semakin sehat. Ya wajar, memang betul panjang umur. Amin. Saudara perlu untuk hari menyadari bahwa Tuhan sangat rindu membuat hidup saudara bahagia dan diberkati. Saudara enggak menjalani hidup ini meskipun ada begitu banyak problem ya, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Mobil saya dilempar sama orang sakit mental, orang gila lah namanya ya.
dilempar, saya mau saya balas. Besok harinya ketika saya ke kota, ketemu sama si orang gila ini. Malah ngomong pula dia, ada mancis katanya. Saya bingung, ini sehat apa ini? Kalau saya ikuti dia, saya sama juga dengan dia ya. Jadi ya udahlah, biar aja di situ. Akhirnya banyak kita temukan, saudara kadang-kadang melihat di jalanan hari Senin ada si A, udah bajunya udah awalnya Senin rapi, Selasa udah mulai terbuka satu kancingnya dan sebagainya. Akhirnya kita melihat, loh ini orang ternyata sudah mengalami ada masalah ya. Tekanan-tekanan hidup membuat orang susah happy. Saudara dan saya punya banyak tekanan hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang yang di dalam Kristus meresponi masalah yang hadir ini dalam kehidupan kita? Penyakit mungkin, kegagalan, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Bagaimana saya meresponinya? Saya marah, saya kecewa. Saudara, hati yang gembira itu obat. Semangat yang patah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sorrow ya. Sebenarnya duka cita. Duka cita itu membuat osteoporosis, membuat tulang-tulang kita kering, membuat tulang kita rapuh. Jadi ketika saudara berduka dengan keadaan itu, dengan apa yang saudara alami karena tidak mencapai seperti yang kita inginkan, maka saudara mengalami banyak tekanan di pikiran, di dalam fisik saudara. Dan wajar banyak hari ini dengan kecepatan teknologi dan sebagainya yang kita pakai untuk mempermudah kehidupan kita, ternyata justru membuat kita nggak sadar. Kita masuk ke dalam sebuah jebakan juga yang membuat kita mengalami gangguan mental. Ada orang hari ini kalau main judi itu mungkin ketemu hadap-hadapan di sebuah meja kayak di kasino gitu kan, main judi gitu kan. Kalau sekarang nggak perlu saudara buka aja aplikasi, banyak di sana tawaran, cepat kan, tak perlu pergi ke Genting atau ke tak perlu datang ke sana, cukup di sini aja, udah. Tapi apa yang terjadi? Saudara mengalami gangguan mental, susah tidur, masalah dan lain sebagainya, kejepit utang dan lain sebagainya. Apa yang saudara alami akhirnya membuat saudara mengalami tulang yang kering, tak ada lagi semangat. Ketika kita ada di dalam tekanan-tekanan itu membuat kita berduka, membuat kita lemah. Orang berduka butuh dihiburkan. Amin. Tapi ada, Paulus berkata tentang kedukaan ini, tidak semuanya kedukaan ini membuat kita remuk ya, remuk hati atau hancur. Mari kita buka dulu firman Tuhan di 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 10. Ya, ini firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut, belum selesai. Ini digabung ya. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi saudara, ada duka cita karena kehendak Allah. Ketika kita menyampaikan sesuatu ke seseorang dan mungkin itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal tujuan dan maksud kita adalah untuk membangun, membangkitkan dia, kadang membuat campur-campuri. Urus saja campuranmu, biar ku campuri urusanku. Jadi jangan campuri urusan saya, maksudnya kan. Urus saja bisnismu gitu kan. Membuat orang berduka cita. Mungkin dia sedih, kok aku ditegur ya tadi. Mungkin contoh di dalam pelayanan kah, di dalam pekerjaan, atasan menegur kita, bawahan menegur kita. Iya, bawahan bisa menegur atasan. Enggak mungkin ya, biasanya yang atasan menegur bawahannya, kenapa begini, kenapa enggak selesai, guru menegur murid di sekolah atau dosen menegur mahasiswanya, mahasiswinya. Jadi, tapi itu
kita berduka cita saat kita menerima itu, kita nggak happy gitu kan. Tapi itu membuat kita ketika kita berpikir, akhirnya kita bertobat. Oh iya, ternyata saya salah, perlu saya perbaiki ini. Cara saya belajar, cara saya menyelesaikan tugas-tugas saya, cara saya melaksanakan tanggung jawab saya di pelayanan. Jadi itu membuat kita bertobat, mengalami metanoia ketika kita ditegur. Paulus menegur jemaat di Korintus, dan dia berpikir, oh mereka mungkin ditegur keras ya, ditegur sangat keras dan sepertinya mereka berduka cita, tapi hanya sesaat saja. Justru ketika itu respon selanjutnya adalah mereka bertobat, menyadari bahwa untuk kebaikan bagi saya. Jadi ada juga duka cita yang mendatangkan kebaikan. Nah, yang merusak kita tadi, tulang-tulang kita, yang membuat kita semangat kita patah tak berdaya, itu ketika kita berduka cita untuk hal-hal yang berasal duka cita dari dunia. Kalau duka cita yang membawa pertobatan itu seturut dengan kehendak Allah. Duka cita yang berasal dari dunia itu membuat saudara tinggal di dalamnya berlarut-larut. Mungkin saudara melihat kehidupan saudara kayak, kenapa ya aku diginiin? Gak adil rasanya. Saya tidak diterima, saya direndahkan, saya dihina, saya ditolak. Saudara melihat mungkin satu lingkungan sosial tidak menerima keberadaanmu, engkau ditolak di situ. Kita nggak tahu penyebabnya apa dan saudara nggak sadar apa ya penyebabnya. Tapi kayaknya aku nggak diterima di sini, orang nggak welcome. Akhirnya saudara merasa bersedih dan apa yang muncul? Saudara mulai marah ketika mengingat itu. Saudara mulai dendam. Saudara bayangkan wajah-wajah mereka seperti si A ini ku cekik dia, si B ini ku gantung dia dan sebagainya. Mungkinkah saudara mulai berimajinasi yang lain-lain? Ku celup kau ke air panas gitu kan. Jadi saudara, itu menyebabkan ketika saudara tinggal dalam duka cita itu, saudara nggak mengeluarkan kehidupan dalam kehidupan saudara, tapi justru yang tidak baik itu memasuki kehidupanmu. Makanya ada yang namanya gangguan mental tadi. Gangguan mental itu bukan hanya sekedar gangguan secara medis, tapi justru ada seperti Yesus mengusir roh jahat, orang yang berteriak-teriak di kuburan itu kan, yang masuk ke babi. Itu kan orang gila dibilang kan, tiap malam berteriak. Apa mungkin melukai tubuhnya, berteriak-teriak, dirantai. Saking ganasnya roh jahat yang menguasai sampai dirantai dia. Saudara, kadang kita berpikir, ini gangguan mental. Jadi ketika dibilang gangguan mental, kalimatnya itu halus, sehingga kita pun memakluminya. Padahal sebenarnya saudara dan saya punya kuasa untuk menyatakan nama Yesus Kristus. Berkuasa atas segala roh-roh apapun juga. Engkau roh yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan dia, keluar. Amin. Jadi saudara jangan slow dengan orang yang ini ada gangguan mental. Sebenarnya ada roh jahat yang menguasai dia, menguasai alam bawah sadarnya, menguasai pemikirannya. Makanya dia tidak sadar-sadar. Amin. Jadi saudara, ini ada duka cita yang berdasarkan kehendak Allah, membawa kita mengalami pertobatan. Tidak salah ketika saudara berduka cita ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang saudara kasihi, tidak salah. Tapi saudara hanya untuk sesaat saja tinggal di situ. Mari lanjutkan perjalananmu karena tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kesukaan. Ketika saudara tahu, oh ini orang yang saya kasihi kok meninggalkan saya terlalu cepat. Rest in peace misalnya. Tapi saudara tahu bahwa dia kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Jadi saudara tidak kehilangan arah, tidak kehilangan kesedihan yang mendalam, dan sepertinya tidak punya lagi kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin ditinggalkan anaknya, pasangannya, akhirnya mereka tidak lagi semangat. Aku udah gak punya semangat lagi menjalani kehidupanku ini. Kayaknya udahlah, gak ada lagi gunanya ini semua. Saya lihat keadaan itu, memang ini dari luar, saya gak tahu kejadian sebenarnya. Anak saya dulu sekolah di sebuah TK, bagus TK-nya ini, dan saya lihat prospeknya maju lah ya untuk kedepannya. Bagus sekali, tapi ketika terjadi yang namanya pandemi COVID, yang pemilik ini ngalami ditinggalkan sama pasangannya. Ketika ditinggalkan pasangannya, pada saat itu kan banyak sekali ya orang yang ngalami. Ada yang kita tiba-tiba dengar, si A, si B, si C gitu kan. Tiba-tiba sudah lebih duluan dipanggil. Jadi ketika dia mengalami itu, beberapa waktu kemudian sekolah itu akhirnya ditutup dan tidak beroperasi lagi. Dijual lah, gak ada lagi lah. Kayaknya gedungnya pun udah mulai
ditawarkan ya kepada properti dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia nggak bisa punya kekuatan melanjutkan. Hati yang bersedih tadi meremukkan semangat, tulang-tulangnya dikeringkan. Artinya apa? Itu bukan hanya berbicara tulang secara fisik, tapi daya untuk kita berdiri melanjutkan hidup. Kalau tulang kita ini keropos kan gimana kita mau berdiri kan? Kayak kakek misalnya mau naik 2 tangga, aduh susah kan? Jadi saudara butuh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan saudara. Nah itu yang terjadi. Nah apa hubungannya dengan yang tadi namanya Lea punya namanya Asher, arti anaknya itu happy, diberkati. Saudara mari kita lihat bagaimana Asher ini kan anaknya Yakub ya. Saudara dan saya menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub oleh karena Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini mari kita lihat apa yang disampaikan oleh orang tuanya kepada Asher ini. Mari kita buka dulu di Kejadian 49 ayat 20 ya. Ini ketika Yakub memberkati anak-anaknya ya. Memberkati anak-anaknya, jadi dia memberkati dari yang anaknya ada 12, dia berkati satu persatu. Dan ini ketika tiba ke Asher, dikatakan Asher makanannya akan limpah, mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Saudara nanti ketika saudara baca lagi, ada waktu di rumah, ketika saudara nanti baca di kitab Yosua, itu Yosua ada membagikan warisan-warisan ya, tanah-tanah pusaka untuk semua Bani Israel, untuk si Yehuda ini, Zebulon ini, si Gad ini. Jadi masing-masing mereka itu punya bagian, dan demikian juga ini Yakub itu memberkati Asher. Dia katakan makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Jadi saudara ada berkata tentang makanan. Makanan adalah pada masa itu kalau makanan di sana adalah roti ya, bukan nasi seperti kita. Jadi makanan Asher ini limpah mewah dan ia memberikan santapan bagi raja-raja. Nah Asher kalau saudara nanti buka di kitab Yosua, dia punya tanah warisan atau tanah pusaka yang dibagikan oleh Joshua. Itu ada kota yang terkenal namanya Sidon dan Tirus. Sidon dan Tirus ini kota yang ikonik lah dibilang ya, ikonik pada masa itu, di mana ketika itu ada satu pernah kejadian di kota itu, saya sampaikan kepada saudara, mungkin saudara sudah pernah baca, itu adalah ketika terjadi kekeringan pada zaman Elia, 3 tahun 6 bulan. Coba kita buka dulu di 1 Raja-Raja 17, kita baca bersama-sama ayat 7 sampai 16. Jadi selain bapaknya memberikan kepadanya sebuah warisan melalui janji berkat, mereka juga mendapatkan yang dinamakan tanah pusaka. Nah, di tanah pusaka ini terjadi sesuatu ketika di zaman Elia. Mari kita baca ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya.
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, ini yang di kisah yang pertama ini, di kota tanah pusaka miliknya Asher. Elia pada masa kekeringan justru disuruh datang ke sana, ketemu dengan seorang janda, single mother ya, dengan seorang anaknya. Ya mungkin berpikir, Tuhan suruh saya ini, pasti suruh ini ke pengusaha lah ini. Orang lagi masa kekeringan kan. Masa kita disuruh ke rumah yatim, panti jompo misalnya pada masa kayak gitu. Tapi Allah kita memang tidak bisa diprediksi kan. Seperti yang pernah saya bilang ke saudara, kalau saudara duduk saya udah bisa prediksi minggu depan duduk di mana, minggu depan di mana lagi. Tapi Tuhan kita tidak bisa kita prediksi. Dia justru menyuruh Elia itu pergi ke kota itu, ke rumah seorang janda. Waktu dia nyampe pun di pintu gerbang udah ditengoknya, iya, ini rupanya disuruh ke sini. Lagi mengumpulkan ranting-ranting kayu. Dan apa dibilangnya? Buatkan aku, mintalah sekendi dulu air. Habis itu dia mau minta makan pula itu kan. Ini Elia ini kurang ajar ini kan. Kadang-kadang pelayan Tuhan. Jadi ini sering dimanfaatkan juga sama orang-orang yang enggak arahnya kemana. Jadi dia bilang gini, duluankan untuk Tuhan, baru nanti untuk kamu. Berikan semua hartamu, nanti Tuhan akan berikan punyamu tidak habis-habisnya katanya. Terakhir karena hamba Tuhan yang aneh ini menyampaikan begitu dipercayai, maka dijuallah semua hartanya, diberikan, akhirnya jatuh miskin dan matilah dia. Ya kan itu yang sering terjadi kan. Jadi sering dimanfaatkan. Tapi apa yang terjadi dengan Elia? Dia bilang gini, mungkin si perempuan itu pun berpikir juga kan, ibu itu yang janda itu, dia bilang, iya, aku aja udah mau mati, kau minta pula makananku yang terakhir kan. Tapi dia bilang, buatkan dulu untukku, sepotong kecil aja ya. Maka dibuatlah sama si ibu ini. Puji Tuhan dia taat, amin. Dia ikuti. Saudara, ini enggak berbicara tentang ketaatan, tapi bagaimana janji yang tadi yang disampaikan kepada Asher itu terjadi. Jadi ketika dibuatnya maka makanlah mereka. Dan apa yang terjadi? Selama masa 3,5 tahun itu tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Amin. Saudara, ini janji yang disampaikan kepada Asher oleh Yakub bahwa makananmu melimpah. Bahkan engkau memberikan makan raja-raja. Saudara, hari ini saudara dan saya lebih daripada itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah menerima janji itu di dalam Kristus yang jauh lebih besar daripada Abraham. Dia yang memberikan janji bahwa engkau akan diberkati, engkau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, menerima di dalam Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya di dalam Yesus. Yang memberikan janji memberkati Abraham siapa? Yesus kan? Bapa di sorga kan? Dan hari ini kita ada di dalam dia. Kita lebih daripada apa yang hari ini semestinya Asher alami. Saya mau ngajak kita untuk yang kisah yang kedua. Bagaimana Yesus ketika berkunjung ke kota pusaka milik Asher ini juga. Ada kisahnya itu, dia mengunjungi kota Sidon. Mari kita buka dulu di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini kisah ketika Yesus datang ke daerah Sidon, Tirus dan Sidon. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lanjut ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, kerasukan setan ya, sangat menderita. Ada gangguan mental yang sekarang bahasa kerennya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
Lanjut. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang terakhir, ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ada kata kunci di sini, roti. Kembali dulu ke ayat sebelumnya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan. Berbicara tentang makanan. Jadi Yesus ketika datang pun ke kota ini bersinggungan dengan makanan. Padahal kok ke makanan pula Yesus ini, kerasukan setan. Anak saya lagi kerasukan setan, kok Yesus ngomongin roti. Jadi ketika Yesus didekati oleh ibu-ibu itu, ayat sebelumnya, ini, ya yang tadi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu-ibu ini adalah perempuan Kanaan, bukan keturunan Israel. Jadi ketika dia mendekat kepada Yesus anak Daud, itu hanya diucapkan oleh orang-orang keturunan Israel. Kalau ibu ini kan orang Kanaan, di luar Israel. Jadi pada masa itu disebut anjing ya. Jadi Yesus sedang mencoba membongkar, bukan membongkar lah saya bilang, membuka peluang kepada dia. Karena dia sedang datang dalam kepura-puraan. Yesus anak Daud, dia sedang bilang, aku ini orang Israel, jadi aku panggil Yesus anak Daud. Padahal Yesus tahu dia orang Kanaan. Jadi Yesus buka peluang untuk dia boleh, Yesus tahu, kenapa Yesus datang ke kota ini, Yesus tahu. Hanya ini pekerjaan yang Yesus selesaikan di sana, gak ada yang lain. Nanti saudara bisa baca setelah dia selesai, dia meninggalkan kota ini. Jadi tujuan Yesus datang ke sana, sama seperti tujuan dia datang siang-siang ke sumur yang ketemu perempuan Samaria, yang memang untuk menyelamatkan si perempuan Samaria. Demikian juga dengan hal ini, Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan. Artinya apa? Roti, Yesus berbicara tentang dia, bahwa aku ini hanya diutus untuk bangsa Israel awalnya kan. Jadi tidak patut untuk mengambil bagian karena kamu bukan orang Israel. Tapi dia bilang di ayat selanjutnya, remah-remah yang jatuh pun diambil sama anjing. Artinya apa? Bahwa biarpun itu sisa-sisanya, itu bisa menyembuhkan loh buat anakku. Bisa menyelamatkan, bisa melepaskan, membebaskan. Amin. Jadi ketika engkau memakan Yesus, memakan roti hidup, sekecil apapun itu engkau makan, tapi ketika engkau tahu itu adalah tentang Yesus yang sudah memberikan hidupnya buatmu, penyakit sebesar apapun, di dalam nama Yesus kita menerima kesembuhan. Amin. Jadi saudara, remah-remah yang jatuh dari meja itu pun diambil. Jadi dua hal ini berkaitan dengan apa yang Yakub sudah sampaikan kepada kepada Asyer ketika dia memberkati. Dia memberkatinya, dia katakan makananmu akan melimpah. Itu berbicara tentang Yesus yang akan menjadi makanan buat saya dan saudara. Amin. Melimpah hari ini makanan buat saudara di dalam Yesus. Saudara mau makan apa? Ketika engkau hari ini mengalami permasalahan dalam mungkin pekerjaanmu, rumah tanggamu, kau tahu bahwa ketika aku makan, di dalam Kristus ada kelepasan untuk semua keadaanmu. Engkau mengalami mungkin sakit, terganggu pemikiranmu, engkau ambil di dalam Yesus makanan itu yang membuat engkau tentram, tenang. Yang tadinya khawatir, gimana ya penyakit ini, bisa enggak ini ya disembuhkan, bagaimana ini, kita mulai konsultasi, cari jalan yang lain, bahkan pergi kita ke orang-orang pintar. Padahal di dalam Yesus kita punya makanan yang berlimpah. Makanan ini bukan hanya makan secara fisik, tapi untuk apapun yang engkau hadapi hari ini, keuanganmu kah, hubunganmu kah, penyakitmu kah, di dalam Yesus saudara punya kelimpahan, ambil bagianmu, makan. Amin. Perempuan yang janda tadi melewati masa itu dengan semua kelimpahan dan tidak kekurangan apapun. Bahkan kalau dibaca lagi anaknya itu sempat mati, tapi dibangkitkan. Perempuan Kanaan ini anaknya disembuhkan, dibebaskan, sadar kembali. Saudara, di dalam Tuhan, saudara mungkin mengalami
sekarang ini ya, mengalami ada kegagalan-kegagalan, tekanan-tekanan, tapi di dalam Tuhan saudara mengalami kebangkitan, amin. Sadari bahwa Kristus sudah diberikan. Kita enggak rutinitas untuk melakukan perjamuan kudus, kita ibadah setiap minggu, menaikkan pujian. Tapi karena kita tahu bahwa Allah kita itu, Bapa kita itu hidup, roti yang hidup. Saudara bisa makan sepuasnya. Pernah masuk ke restoran yang makan sepuasnya? Pernah ya? Bayar per orang sekian. Tapi yang punya restoran itu sebenarnya bahagia dia. Dia udah tahu kapasitas lambung kamu berapa rupanya. Makan aja sesuka hatimu. Ditaruh di situ, makan makanan dari Korea, Jepang dan sebagainya. Ambil sepuasnya. Jadi pernah saya pengalaman pertama kali dengan kawan-kawan kan. Baru pertama kali ada restoran makan sepuasnya. Semua bahasanya itu kayak mabuk gitu kan. Semua dicoba dulu, akhirnya bersisa semua. Terakhir dibilang habiskan. Jadi pas habiskan, terakhir pulang dari sana udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Soalnya perut sudah kembung semua kan. Jadi, tapi saudara di dalam Yesus ketika engkau makan sebanyak-banyaknya, saudara perutmu nggak begah kayak gitu. Amin. Nggak ada begah di dalam Tuhan Yesus. Saudara ngambil kesembuhan di dalam Dia, kelepasan di dalam Dia, saudara nggak begah, jadi nggak usah khawatir. Makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya, ambil sepuasnya di dalam Dia. Karena memang Dia berikan, aku datang supaya kau punya hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang pas-pasan. Pas lagi gini, minta tolong dan pas-pas pula pertolongannya. Enggak, Tuhan itu menolong lebih daripada yang kita minta dan kita harapkan. Bahkan ketika kita doakan lebih daripada itu, amin. Jadi dua kisah ini menunjukkan bahwa Alkitab ini sinkron, dia tidak pernah berbeda. Jadi ketika saudara baca sesuatu, saudara tahu, oh iya terbukti dan benar bahwa apa yang disampaikan, makananmu melimpah. Bahkan engkau memberikan makanan bagi raja-raja, itu terjadi di dalam kedua kisah ini, amin. Jadi saudara, sebelum saya tutup, saudara diberkati, amin. Bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, mengasihi saya. Dikatakan tadi, hati yang gembira, hati yang happy. Saudara hari ini bersuka cita, kenapa? Mujizat paling besar dalam hidup kita bukan ketika kita sembuh atau ketika masalah kita selesai. Mujizat yang paling besar adalah ketika kita diselamatkan, amin. Itu yang paling besar. Maka hari ini saudara bisa bersuka cita, kenapa? Karena saudara sudah menerima mujizat yang paling besar itu, amin. Jadi saudara jangan aku sakit tiba-tiba berdoa sembuh atau ikut suatu acara kesembuhan ilahi sembuh. Saudara bersuka cita karena hal itu. Sukacita saudara terbesar adalah ketika saudara tahu bahwa Yesus sudah mati untukmu. Engkau hari ini tidak binasa, tinggal di dalam Dia sebagai anak-anaknya, amin. Dan hari ini apapun yang saudara butuhkan, Tuhan itu bersedia dan rela untuk menolong kita di masa-masa kesesakan yang kita alami. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang disampaikannya. Ketika Yakub memberkati anaknya Aser, berkat itu terjadi. Amin. Berkelimpahan. Saudara dan saya hari ini ada di dalam Kristus lebih daripada Aser, anaknya Yakub. Saudara dan saya adalah anak-anaknya Bapa yang dikasihi. Kita punya akses untuk menerima pertolongan kita pada waktu yang kita butuhkan. Jadi apapun yang hari ini engkau alami, apapun keadaanmu, Tuhan mau engkau berbahagia, Tuhan mau engkau happy. Tekanan apapun yang saudara alami sekarang ini, Tuhan sangat rindu untuk kita happy. Saudara umur panjang karena saudara menikmati kebahagiaan di dalam Dia. Saudara umur panjang, saudara nikmati keselamatannya. Saudara bagikan kepada sekelilingmu, di tempat engkau bekerja, di rumah tanggamu, dimanapun engkau ada. Hari ini saudara, ambil dari Dia. Tuhan sangat rindu memberkati engkau dengan sukacita, dengan kegembiraan. Amin. Saudara diberkati. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Saya undang pemusik.